Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan dinamika partikel atau dinamika gerak. Kita langsung saja. Ini nomor 1. Sebuah peti bermasa 50 kg, ini M-nya 50 kg, mula-mula diam di atas lantai horizontal yang kasar dengan ini mu K-nya 0,1 dan mu S-nya 0,5. Peti itu kemudian didorong dengan gaya F sama dengan 100 Newton. Jadi didorong dengan gaya F dengan arah seperti pada gambar. Jadi ini arahnya membentuk sudut terhadap theta. Nah, ini arahnya. Nah, jika sin theta adalah 0,6 dan cos theta 0,8, berapakah gaya gesek yang dialami peti tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah gaya geseknya. Jadi yang ditanyakan gaya gesek. Nah, yang diketahuinya M masanya 50, mu K-nya 0,1, mu S 0,5, dan F-nya adalah 100, ini gayanya. Sin theta-nya 0,6 dan cos theta-nya 0,8. Yang ditanyakan adalah gaya gesek. Jadi sebelum mengerjakan ini, kita gambarkan arah-arah gayanya, arah-arah gaya dari benda tersebut, dari gambar ya. Jadi di sini ada gaya dorongnya F, jadi karena membentuk sudut, berarti ada gaya mendatar, jadi Fx, Fx-nya ini F cos theta, dan Fy-nya ke bawah, jadi F sin theta, karena membentuk sudutnya terhadap arah bawah, gitu ya. Jadi F sin theta-nya ke bawah. Nah, kemudian ada gaya normal, dan ada gaya berat di sini untuk arah sumbu Y. Di sini ada gaya gesek karena lantainya kasar. Nah, ini saja gaya-gaya yang ada di dalam benda ini yang diberikan gaya miring. Jadi kalau gayanya membentuk sudut berarti ada gaya pada sumbu X, F cos theta. Di sini kebetulan sudutnya pada sumbu X di sini ya. Dan ini F sin theta-nya. Oke, ini gayanya. Jadi untuk mencari gaya gesek itu rumusnya, nah gaya gesek itu rumusnya Fg atau gaya gesek sama dengan mu dikali N. Jadi mu dikali N, ini mu-nya mu S atau mu K. Jadi kalau misalnya bendanya diam, berarti ini pakai mu S. Jadi mu S dulu, bendanya diam, berarti gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis. Kalau misalnya bendanya bergerak, berarti ini pakai mu K. Jadi mu K kali N. Nah, kita cari gaya normalnya dulu ya. Untuk gaya gesek, kita cari gaya normalnya. Jadi gaya normal ini dicari dari sumbu Y, karena ini arahnya vertikal. Jadi vertikal, gaya-nya ada di sini. Nah, dalam sumbu vertikal ini tidak mengalami pergerakan, maka sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita lihat sumbu vertikal itu, yang di atas ini arahnya ke positif ya. Jadi N ini positif, jadi N dikurangi F sin theta. F sin theta-nya ke bawah, berarti dikurangi, dan W-nya ke bawah juga. Jadi min F sin theta min W, karena F sin theta-nya ke bawah, ini W-nya ke bawah. Jadi N dikurangi F sin theta, dan dikurangi W sama dengan 0. Nah, N min F sin theta min Mg. Mg-nya ini W adalah M kali G sama dengan 0. F-nya adalah 100, sin theta-nya 0,6, masanya 50, dan G-nya 10. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi gaya normalnya adalah 560 Newton. Jadi gaya normalnya 560 Newton. Nah, kita lihat gaya gesek statisnya. Gaya gesek statisnya di sini adalah mu S dikali gaya normal, jadi 0,5 dikali dengan 560. Jadi sama dengan 280. Ini gaya gesek statisnya. Jadi dibandingkan dengan gaya tariknya atau gaya dorongnya, ini lebih besar ya. Jadi gaya tariknya itu 100, sedangkan gaya gesek statisnya adalah 280. Berarti F lebih kecil dari gaya gesek statis. Jadinya bendanya diam. Jadi gaya geseknya adalah gaya gesek statis. Ini gaya gesek yang kita ambil adalah gaya gesek statis, jadinya 280 Newton. Ini karena bendanya diam. Oke, ini nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Nah, bila balok M ini massa ya, masanya 1,5 × 2 kg, diberi gaya F yang membentuk sudut 45 derajat. Jadi gayanya membentuk sudut 45 derajat terhadap lantai kasar. Balok bergerak dengan kecepatan tetap,
4/3 meter per second kuadrat. Jadi 4/3 meter per second kuadrat. Nah, ini percepatannya. Jadi A-nya ini, jadi sudah diketahui A, berarti balok ini bergerak. Ya. Berapakah koefisien gesekan balok dan lantai? Jadi yang ditanyakan adalah koefisiennya. Balok dan lantai berarti koefisien gesekan kinetis, karena baloknya bergerak. Jadi ini gambarnya. Jadi sudutnya 45. Nah, ini gayanya membentuk sudut 45 derajat. Jadi yang diketahuinya masanya 1,5 kar 2 kg, tetanya 45 derajat, percepatannya 4/3 meter per second kuadrat. Gaya tariknya adalah 10 Newton. Ditanyakan miukanya, jadi koefisien gesekan kinetis. Nah, untuk menjawab ini kita gambarkan arah-arah gaya yang lainnya. Nah, ini arah-arah gaya yang lainnya. Karena gayanya membentuk sudut 45, berarti ada gaya mendatar dan ada gaya vertikal. Jadi gaya mendatarnya adalah F cos theta, karena ini membentuk sudutnya terhadap arah mendatar, jadi F cos theta. Ya, F cos ini jika sudutnya itu dari arah datarnya, ya. Di F cos 45 dan ini F sin 45. Jadi kalau ini ada F cos dan F sin, kemudian ada gaya normal dan ada gaya berat. Jadi gaya berat selalu ke bawah, gaya normal ini akibat persentuhan benda jadi ke atas. Jadi ini gaya geseknya karena lantainya kasar, atau yang dicarinya adalah miuknya, gaya koefisien geseknya. Gayanya adalah 10 Newton. Jadi untuk mencari gaya gesek ini, untuk cari gaya gesek, kita cari miukanya ya. Jadi miuka ini ada di rumus gaya gesek ini. Jadi gaya gesek atau Fg sama dengan miuka dikali N. Nah, gaya normalnya juga belum ada. Kita cari gaya normal dan gaya geseknya ya. Untuk mencari miuka ini ada gaya normal dan gaya gesek kinetisnya. Berarti pertama kita cari gaya normalnya. Kita lihat gaya normal itu arahnya kemana. Nah, di sini arahnya ke atas ya, gaya normal berarti vertikal, berarti kita pada sumbu Y. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Nah, dilihat pada sumbu Y itu ada arahnya ke N, terus ini arahnya sama, jadi N plus F sin 45, dan kemudian arahnya ke bawah min W. Jadi N plus F sin 45 min W sama dengan 0. Jadi N plus F sin 45 min M kali G, W-nya M kali G. Jadi N plus 10 dikali setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2, M masanya 1,5 akar 2 dikali 10. Jadi N sama dengan N ditambah 5 akar 2 min dikurangi 15 akar 2. Jadi N-nya adalah 10 akar 2 Newton. Nah, ini gaya normalnya adalah 10 akar 2 Newton. Jadi gaya normal ini udah ketahuan, berarti kita cari gaya geseknya. Nah, gaya gesek itu ada di sini, mendatar. Jadi ini adalah sigma Fx. Jadinya pakainya di sini sigma Fx sama dengan ma. Jadi bendanya bergerak. Karena bendanya bergerak berarti sigma Fx sama dengan ma. Nah, kalau ini sigma Fx sama dengan 0 karena tidak bergerak pada sumbu Y. Kalau ini bergerak pada sumbu X. Nah, yang ada di sumbu X adalah F cos 45 dikurangi dengan Fg. Jadi F cos 45 dikurangi dengan Fg sama dengan M kali A. F-nya 10, cos 45 setengah akar 2, min Fg-nya kita cari ya. M-nya 1,5 akar 2 dan percepatannya adalah 4/3. Jadi kita hitung di sini 5 akar 2, di sini 2 akar 2. Jadi Fg-nya kita pindah ke sana jadi positif. Jadi ini pindah ke sini, jadi 5 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Hasilnya adalah 3 akar 2 Newton. Jadi gaya geseknya adalah 3 akar 2 Newton. Berarti kita masukkan ke rumus Fg sama dengan miuka kali N. Jadi yang cari miukanya. Jadi miukanya sama dengan 3 akar 2 per 10 akar 2. Akar 2-nya dicoret, jadi 3 per 10 sama dengan 0,3. Jadi koefisien gesekannya adalah 0,3. Jadi nah, inilah cara untuk menghitung koefisien gesekannya ya. Jadi ada sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan M kali A. Ini M kali A karena bergerak, kalau ini 0. Dihasilkan 0,3 koefisien geseknya. Nah, selanjutnya nomor 3.
Nomor 3 ini balok-balok A, B, dan C terletak pada bidang datar yang kasar. Nah, ini balok A, balok B, balok C itu ditarik dengan gaya F. Koefisien gesekan antara permukaan-permukaan yang bersentuhan adalah 0,25. Jadi koefisien gesekannya di setiap balok ini 0,25. Jadi ini 0,25, 0,25, 0,25. Massa A-nya 4 kg, massa B-nya 3 kg, massa C-nya sama dengan 2 kg. Dan gaya tariknya F-nya itu sama dengan 25 Newton. Berapakah perbandingan tegangan tali antara A dan B dengan tegangan tali antara B dan C? Jadi tegangan tali di sini dan tegangan tali di sini. Jadi perbandingan tegangan tali AB ini dengan tegangan tali BC berapa? Jadi yang ditanyakan adalah TAB berbanding TBC. Kita tulis saja yang diketahuinya adalah mu 0,25, M-nya 4 kg, MB-nya adalah 3 kg, MC-nya 2 kg. Ini massanya ya. F sama dengan 25 Newton. Ditanyakan TAB berbanding TBC. Nah, kita gambarkan arah-arah gayanya. Jadi dari gambar yang tadi, arah-arah gaya lengkapnya seperti ini. Jadi di setiap benda ada gaya berat dan ada gaya normal. Jadi benda A, benda B, benda C ada gaya berat dan gaya normal. Gaya tariknya pada C. Nah, sedangkan dan di setiap benda juga ada gaya gesek karena lantainya dasar. Jadi ada gaya gesek A, gaya gesek B, gaya gesek C. Nah, ini TA, tegangan tali TA itu sama dengan tegangan tali TB, kita sebut TAB ya. Nah, terus tegangan tali B dan tegangan tali C, TB ini sama dengan TC. Jadi ini sama. Ya. Kan yang ditarik adalah tegangan ini dan tegangan ini. Kita cari satu persatu ya. Jadi karena yang dicari tegangan talinya ya. Nah, tegangan tali ini kita cari percepatannya dulu. Jadi untuk mencari percepatan biasanya pada sumbu X ya. Jadi ini ditarik dengan gaya, kita ibaratkan ke kanan geraknya. Berarti sigma Fx sama dengan MKA. Jadi F min FGC, min FGB, dan min FGA. Jadi minus gaya gesek C, gaya gesek B, dan gaya gesek A. Kenapa tegangan tali tidak diikutkan? Kita abaikan. Tidak diikutkan. Karena tegangan tali ini besarnya sama antara tegangan tali A, B ini sama, dan ini berlawanan, jadinya ini besarnya 0. Jadi kita abaikan dulu di sini tegangan talinya. Nah, nanti kita cari kalau sudah ketemu dengan A-nya, kita cari percepatannya dulu. Nah, kemudian di sini adalah total massanya. M-nya itu total massa, jadi MA tambah MB tambah MC. Ya. Nah, kita belum tahu nih gaya geseknya berapa pada masing-masing benda, gaya gesek C, gaya gesek B, dan gaya gesek A. Kita cari. Nah, semuanya dicari dari sini. Kita cari dengan gaya gesek A dulu. Ya, gaya gesek A dulu itu gaya gesek A ini misalnya gaya koefisien gesek kali gaya normal. Jadi kita cari gaya normalnya dulu. Nah, gaya normalnya itu selalu sama dengan N min W, karena di sini dalam sumbu vertikal yang ke atasnya N dan yang ke bawahnya W. Jadi N min W. Jadi gaya normal ini sama dengan W ya. Ini bisa dijadikan gaya normal sama dengan W. Jadi N min W sama dengan 0. Jadi N sama dengan pindah ke sini bisa langsung W gitu ya. Nah, ini kita hitung saja W-nya dulu. Jadi N M kali G. Jadi 4 kali 10 jadi sama dengan 40 Newton. Jadi gaya normalnya 40, jadi gaya geseknya adalah 0,25 kali 40. Nah, ini 0,25 kali 40 sama dengan 10 Newton. Jadi untuk gaya gesek A adalah 10 Newton. Nah, kemudian kita cari gaya gesek B. Sama mencarinya gaya gesek B karena bendanya itu hampir sama. Jadi tidak ada gaya yang lain yang arahnya ke atas. Jadi sama gaya pada benda B juga sama. Ini N-nya ke atas, W-nya ke bawah. Jadi N min W sama dengan 0. Karena tidak ada pergerakan atas bawah. Jadi N-nya 30. Jadi gaya gesek B-nya adalah 7,5 Newton. Ya. Ini 7,5, gaya gesek B-nya 0,25 kali 30. Kemudian untuk gaya gesek C, gaya normalnya dulu kita cari. Jadi M kali G, gaya berat C-nya sama, jadi masih sama karena gaya ke atasnya N, gaya ke bawahnya W.
Tidak ada lagi gaya yang atas bawah selain N dan W, jadi maka N bisa sama dengan W. Jadi N-nya sama dengan 20 Newton untuk yang C. Jadi gaya geseknya adalah, nah ini gaya gesek C-nya 5 Newton. Jadi perhitungan gaya gesek A, B, dan C sama semua karena arah gayanya sama. Nah, ini gaya gesek A, B, C-nya kita masukkan ke sini ya untuk mencari A-nya. Kita masukkan ke gaya sigma fx gitu ya. Jadi F min Fg, nah ini F-nya 25, Fg gaya gesek C-nya 5, gaya gesek B-nya 7,5, gaya gesek A-nya 10. Massa A 4, massa B 3, dan massa C 2. Kita hitung. Jadi hasilnya 2,5, ini dikurangi, 25 dikurangi 5, dikurangi 7,5, dan dikurangi 10, jadi 2,5. Ini sama dengan 9A. Jadi A-nya adalah 2,5 per 9 meter per second kuadrat. Jadi ini percepatan geraknya. Percepatan gerak tiga benda tersebut adalah 2,5 per 9. Nah, kita cari tegangan talinya. Ya. Jadi tegangan tali TAB itu kita bisa lihat dari benda A. Jadi kita analisis benda A-nya. Karena tegangan tali TA ini, salah satunya itu ada di benda A. Jadi nanti besarnya itu sama dengan benda B. Ya. Ini arah gaya dari benda A-nya. Ini arah gaya dari benda A ya, ada TA, terus N dan W, sigma F, bukan ini gaya gesek A, jadi sigma Fx sama dengan MA. Jadi TA dikurangi FGA. Nah ini, jadi makanya TA min FGA sama dengan MA kali A, jadi pergerakannya ke kanan. Nah searah ke kanan adalah T, jadi TA min 10 sama dengan 4 kali 2,5 per 9. Jadi TA-nya sama dengan 10-nya pindah ke sana, jadi 10 per 9, ini 10 per 9 tambah 10. Jadi sama dengan 100 per 9. Jadi 100 per 9 itu penyebutnya disamakan, jadi 90 tambah 10, jadi 100 per 9 Newton. Ini untuk TAB. TA ini sama dengan TAB, ini sama, jadi TA dengan TB itu sama ya. Karena bersentuhan langsung, ininya berhubungan langsung dengan benda B. Ini TAB-nya 100 per 9. Kemudian TBC-nya itu sama dengan TC ya. TC, jadi ini gambar TC-nya. Gambar TC, jadi sigma F sama dengan MA. Jadi sigma Fx sama dengan EA. Jadi F dikurangi FGC dan dikurangi TC. Jadi arah ke kiri ini ada TC dan FGC. Jadi F-nya dikurangi FGC min TC sama dengan MC kali A. Jadi 25 min 5 min TC sama dengan 2 dikali 2,5 per 9. Jadi ini 20 min TC sama dengan 5 per 9. Jadi ini tukar TC-nya ke sana, jadi TC sama dengan 20 dikurangi 5 per 9. Jadi hasilnya adalah 175 per 9 Newton. Jadi ini 9-nya disamakan di sini, jadi 9 kali 20 per 9 dikurangi 5 per 9 jadinya 180 dikurangi 5 jadi 175 per 9 Newton. Nah, maka perbandingannya adalah TAB berbanding TBC. Nah, TAB-nya 100 per 9, TBC-nya 175 per 9. Ini 9-nya bisa dicoret. Jadi perbandingannya itu 100 berbanding 75. Nah, kita kecilkan jadi dibagi dengan 25 ya. Jadinya 100 bagi 25 4, 175 bagi 25 7. Jadi perbandingannya adalah 4 berbanding 7. Itu perbandingan talinya ya, 4 berbanding 7. Kemudian nomor 4. Nomor 4 adalah 2 buah balok M1 6 kg dan M2-nya 8 kg. Ini dihubungkan melalui sutas tali ringan dan sebuah katrol licin. Balok M1 terletak pada bidang datar licin, nah ini licin, dan balok M2 terletak pada bidang miring kasar dengan koefisien gesekannya 0,5. Jadi di sini kasar, koefisien gesekannya 0,5. Ya, mula-mula kedua balok ditahan diam. Berapakah tegangan tali pada saat balok dilepaskan? Jadi yang ditanyakan tegangan tali. Jadi tegangan tali di sini itu sama dengan tegangan tali di sini karena berat katrolnya ini diabaikan atau massa katrolnya diabaikan ya. Nah, kita gambarkan arah-arah gayanya. Jadi berbeda nih, arah gayanya ini ya.
menyebabkan arah gaya dari kedua benda ini. Ya, diketahui dulu M1-nya 6 kg, M2-nya 8 kg, mu-nya 0,5, ditanyakan adalah tegangan tali. Ini arah gayanya. Jadi pada M1 ada gaya berat, dan ada gaya normal, dan ada gaya tegangan tali. Ya, tegangan tali. Jadi ada 3 gaya. Kemudian pada gaya ini ada gaya normal. Gaya normalnya itu ikut ini agak miring, jadi gaya normal di sini, dan ini ada gaya beratnya ke sini, maka akan menghasilkan gaya berat dari W sin 37 dan W cos 37. Ini sudutnya 37 derajat, dan ini gaya geseknya. Jadi ada gaya normal, gaya berat cos, dan gaya berat sin. Kemudian ada gaya gesek dan ada gaya tegangan tali. Jadi ada banyak di sini, ada tegangan tali, ada gaya gesek, dan ini gaya bawahnya. Nah, gaya berat selalu ke pusat bumi di sini, agak tegak terus di sini ya. Nah, kalau ini mengikuti kalau gaya normal mengikuti permukaan benda, jadi membentuk sudut 90. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan talinya. Jadi kalau sudah dibuat kayak gini, kita analisis bendanya satu persatu. Ya. Jadi misalnya benda 1. Nah, ini benda 1 kita analisis ya. Benda 1 tegangan talinya adalah searah dengan suhu X, berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Karena di sini tidak ada gaya gesek, berarti kita tidak perlu menghitung gaya normal ya. Gaya normalnya tidak usah dihitung karena tidak ada gaya gesek dan lantainya kasar. Jadi langsung saja sigma Fx sama dengan MA. Jadi T sama dengan M1 kali A. Jadi T-nya adalah 6 kali A. Jadi A-nya belum ada. Jadi ini benda 1 adalah T sama dengan 6A. Nah, kemudian ke benda 2. Kita lihat gambar benda 2-nya. Nah, benda 2 seperti ini gambarnya banyak. Hati-hati di sini ya, gaya talinya. Karena di sini mengandung gaya gesek, nanti kita akan hitung gaya geseknya. Berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Ya, sigma Fx M kali A, jadi yang searah mendatar ya, gaya-gayanya searah mendatar. Jadi yang positif itu searah dengan arah gerak. Jadi kita misalnya arah geraknya itu ke kiri atau ke bawah. Di sini positifnya adalah di sini karena bergerak ke bawah ya. Karena di sini kan licin ya, licin jadi bergeraknya ke bawah. Jadi W sin 37 ini positif, kemudian dikurangi T dan dikurangi dengan Fg. Jadi dikurangi Fg dan dikurangi T. Jadi W sin 37 dikurangi Fg min T sama dengan M kali A. Jadi ini M-nya masa kedua. Nah, kalau dihitung M kali G 0,6 min Fg min T sama dengan 8A. Jadi 8 kali 10 kali 0,6 min Fg min T sama dengan 8A. Jadi hasilnya adalah ini. Hasilnya 48 min Fg min T sama dengan 8A. Nah, kita tidak bisa hitung di sini karena Fg-nya belum ada. Dan T-nya juga belum ada, A-nya juga belum ada. Nah, yang bisa kita hitung salah satunya adalah Fg, gaya gesek. Jadi gaya gesek kita hitung. Di sini gaya gesek. Jadi sigma Fg sama dengan 0, karena gaya gesek ini tidak ada pergerakan antara sumbu vertikal ini ya. Jadi N min W cos 37. Jadi N min W cos 37 sama dengan 0. Nah, Mg cos 37 sama dengan 0, jadi M-nya 8, G-nya 10, dan cos 37 0,8. Jadi hasilnya adalah 64 Newton. Jadi normalnya 64 Newton, maka gaya geseknya adalah 0,5 kali 64, jadi sama dengan 32 Newton. Maka masukkan ke sini. Nah, kita masukkan 48 min Fg min T, jadi Fg-nya 32. 48 dikurangi 32 jadi 16 min T sama dengan 8A. Jadi T-nya pindah ke sini ya. Jadi 6T sama dengan 16 dikurangi 8A. Kita substitusikan antara T benda kedua dengan T benda pertama. Ya. Nih, substitusikan T pada M1 ke T pada M2. Nah, ini T benda pertama itu 6A. Ya, 6A ini T pada benda 1. Kemudian pada benda 2 adalah T sama dengan 16 min A. Jadi T-nya diubah dulu jadi 6A. Jadi makanya 6A sama dengan 16 min 8A. Jadi A-nya kita cari. Ini 14A sama dengan 16. Di A sama dengan 16 per 14. Jadi A-nya 8/7 meter per second kuadrat. Ini A-nya.
A-nya dari substitusi T ya. Jadi A-nya 8/7 meter per second kuadrat. Jadi tegangan talinya kita ambil salah satu persamaan ya. Jadi ambil salah satu persamaan apakah pada benda 1 atau benda 2. Ini kita ambil pada benda 1. Jadi T sama dengan 6A. Jadi 6 kali 8/7. Jadi hasilnya adalah 6,8 Newton. Jadi tegangan tali pada benda atau sistem di atas adalah 6,8 Newton. Jadi untuk mencari tegangan tali itu kita ambil persamaan salah satunya saja. Ini diambil dari persamaan benda 1. Ya. Kemudian nomor 5. Sebuah balok bermasa 100 kg didorong melintasi lantai dengan memberikan gaya horizontal 200 Newton. Jadi masanya 100, gayanya horizontal ya 200 Newton. Mulai dari keadaan diam pada T sama dengan 0. Jadi pada waktu detik ke 0 ya. Balok dipercepat ke depan. Nah, pada T sama dengan 3 second, balok memiliki kelajuan 1,5 meter per second. Berarti ini ada kecepatannya atau kelajuannya 1,5 meter per second. Dari kondisi diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 1,5 meter per second karena didorong gaya 200 Newton. Yang ditanyakan adalah berapa koefisien gesekan kinetis antara lantai dan balok. Yang ditanyakan koefisien gesekan. Tahunya tadi masanya, gayanya 200 ya. T-nya 3 second dan V0-nya itu 0 karena diam. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 1,5 meter per second. Yang ditanyakan mu K. Jadi kita gambarkan gayanya. Jadi bendanya itu didorong ya, menghasilkan pergerakannya ke kanan gitu ya. Nah, ini ada gaya geseknya berlawanan arah dengan gaya dorongnya. Dan ini ada gaya normal, kemudian ada gaya berat. Nah, itu saja gaya yang ada pada benda di bidang datar ini ya. Tadi didorong oleh sebuah gaya yang besarnya 200 Newton. Nah, untuk mencari mu K itu ada di rumus gaya gesek. Jadi gaya gesek sama dengan mu K kali N. Jadi ini gaya geseknya juga kita cari, mu K-nya sudah, oh iya, kita cari juga mu K-nya. Dan N-nya juga kita cari. Berarti kita satu-satu kita cari ya. Jadi kita cari N-nya dulu. Jadi N ini ada di sumbu Y. Berarti sigma F sama dengan 0. Jadi jumlah pada gaya pada sumbu Y adalah N min W. N dikurangi W, berlawanan arahnya. Jadi N sama dengan dikurangi Mg. Jadi N sama dengan 100 dikurangi 100 kali 10. Jadi 10. Jadi N sama dengan 1000 Newton. Jadi gaya normalnya adalah 1000 Newton. Kemudian kalau gaya gesek berarti pada sumbu X ya. Berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Jadi F min Fg. F min Fg sama dengan M kali A. F-nya itu 200 min Fg kita cari ya. Sama dengan 100 kali A. Ya. A-nya belum ada juga. Berarti kita cari dulu A-nya. Nah, kita cari A-nya di sini. Nah, karena yang tahunya tadi kecepatan awalnya 0 dan kecepatan akhirnya ada 1,5 ya. Nah, di sini ada A kali T. T-nya juga ada 3, berarti kita bisa cari percepatan dari sini. Nah, percepatannya 1,5 sama dengan 0 tambah A kali 3. Jadi 3A sama dengan 1,5. Jadi A-nya sama dengan 1,5 bagi 3. Jadi 0,5 meter per second kuadrat. Ini A-nya kita langsung masukin ke sini. Jadi ketemu gaya geseknya dari sini. 200 min Fg sama dengan 100A. Jadi 200 min Fg sama dengan 100 kali 0,5. Jadi ini 50. 100 kali 0,5, 50. Jadi Fg-nya adalah 200 dikurangi 50. Jadi 150. Gaya geseknya adalah 150. Maka kita cari gaya, koefisien gesekan kinetisnya. Dari Fg sama dengan mu K kali N. Fg-nya 150. Mu K-nya kita cari dan N-nya 1000. Jadi mu K sama dengan 150 dibagi 1000 sama dengan 0,15. Nah, inilah mu K-nya. Jadi itulah cara untuk mencari mu K pada benda yang didorong ya. Demikian pembahasan soal-soal atau kasus-kasus yang berkaitan dengan dinamika gerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.